Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang dan selamat beribadah kepada Tuhan Yesus. Dan kita akan naikkan segala puji syukur kita, dan kita akan menaikkan doa-doa kita ke hadapan Tuhan, dan kita memuji muliakan nama Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian penyembahan yang mengatakan, betapa hatiku. Dengan sikap berdoa kita menyanyikan pujian ini. Hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk berdiri. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Untuk doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak Tias. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Pujian yang membuka hati kami,
bahwa kami mau Engkau pakai seumur hidup kami. Sepanjang Engkau masihkan memberi nafas dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami hanya kepada Tuhan Yesus. Biarlah sesuai dengan karunia talenta yang Tuhan memberikan dan percayakan kepada setiap kami masing-masing. Kami mau pergunakan sebaik-baiknya bagi Tuhan. Dan saat ini kami mau datang di hadapan Tuhan, menaikkan segala pujian syukur karena Engkau Allah mengizinkan kami, membawa kami ke tempat ini, untuk kami sehati sepikir bersama-sama datang beribadah hanya kepada Tuhan Yesus, pribadi yang telah menyelamatkan jiwa kami, pribadi yang senantiasa memberkati kami masing-masing. Dan kami mau mulut kami, hati kami, pikiran kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada saat pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga menjelang berakhirnya, terjadi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan melalui hamba-Nya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian penyembahan yang mengatakan, Dia mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Untuk menyambut firman Tuhan, saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk berdiri. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti,
persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Pendeta Yudi. Jemaat, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, saat ini hati kami telah dipenuhi oleh kuat kuasa yang daripada Tuhan sendiri yang datangnya dari tempat yang maha tinggi. Maka dari itu ya Tuhan, kendalikan segala sesuatu yang ada di ruangan ini. Perkakas peribadahan, setiap hati yang siap untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Bahkan ketika ada banyak persoalan yang menggelayuti pikiran kami tolak di dalam nama Yesus. Saat ini hati kami mau fokus kepada Tuhan dan meletakkan semua apapun yang saat ini masih ada di depan kami. Tuhan, kami sadar bahwa kami manusia yang berdosa, penuh dengan kecemaran. Kami mohon ampunilah dosa dan kelemahan-kelemahan kami. Kami siap untuk mendengarkan denyut jantung hati Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkannya ya Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Salam. Ya, saudara, masih pada upacara ataupun masih dalam rangka hari besar gereja, yaitu pencurahan Roh Kudus. Ya, dalam beberapa minggu ke depan, pemberitaan tentang Roh Kudus atau karya-karya Roh Kudus bagi gereja Tuhan harus senantiasa selalu diperdengarkan. Ya, itu penting agar supaya hidup umat dapat terpelihara dengan baik. Saudara, kita langsung saja buka Alkitab kita dalam kitab Galatia. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai yang ke-26. Judul yang diberikan oleh LAI adalah Hidup Menurut Daging atau Roh. Saya bacakan ayat yang genap, saudara ayat yang gasal atau ganjil. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah,
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Sejauh demikian firman Tuhan, jadi yang disebutkan berbahagia adalah kita-kita yang mau membaca, merenungkan firman itu siang dan malam dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara, bisa ditayangkan slide-nya. Jadi saya memberikan topik ya pagi hari ini, yaitu mematikan kedagingan dan memantik kerohanian. Ya, mematikan kedagingan dan memantik kerohanian. Saudara, saya mulai khotbah pagi hari ini dengan sebuah kisah ya, dalam sebuah buku yang ditulis ya, oleh seorang perempuan ya, cukup bagus, tapi intinya dalam cerita ini ya, ada seorang perempuan ya, yang sudah hampir 6 abad itu dilupakan oleh gereja. Dilupakan oleh gereja. Seorang perempuan yang pelayanannya ya, seolah-olah tidak memberikan pengaruh atau tidak terdengar sama sekali di gereja ataupun di mana saja di kalangan orang Kristen. Baru-baru setelah 600 kemudian mulailah menjadi perhatian. Namanya adalah Julian from Norway. Julian dari Norway. Dia seorang pertapa. Jadi saya ceritakan sejenak ya. Beliau ini perempuan, tidak jelas nama aslinya siapa. Ya. Kemudian dia memberikan diri kepada Tuhan. Lalu ia menutup diri atau menjadi seorang pertapa. Dan hal itu bagi gereja mula-mula hal yang biasa ketika seseorang kemudian memberikan diri kepada Tuhan dan menutup dirinya bagi dunia dan dia hanya khusus untuk melayani Tuhan. Ya, namanya Julian dari Norway. Kemudian saudara, ketika itu ia menjadi pertapa, tinggal seperti orang terpenjara. Ya, tinggal di dalam sebuah bilik atau sebuah kamar dan dia tidak pernah keluar dari tempat itu. Ya, jadi dia seorang biarawati ya yang kemudian memberikan dirinya secara total kepada Tuhan dan menutup dirinya kepada dunia. Ini sesuatu yang sulit ya dilakukan hari-hari seperti ini ya. Apalagi memberikan diri full sepenuhnya kepada Tuhan. Julian kemudian ingin berdoa kepada Tuhan, dia mengasingkan diri menjadi pertapa, dia berdoa kepada Tuhan, ada 3 hal yang dia doakan kepada Tuhan. Nah ini doanya yang dia mohonkan kepada Tuhan. Yang pertama, dia berdoa supaya berpartisipasi ke dalam penderitaan Kristus Tuhan. Jadi dia berdoa. Yang kedua, sebuah penyakit yang mengancam nyawa. Coba, ada enggak orang mau berdoa minta penyakit? Kadang-kadang saya juga gak masuk akal juga ya. Bagaimana beliau bisa berdoa seperti itu. Beliau mengasingkan diri menjadi seorang pertapa. Ya, kemudian ingin merasakan penderitaan yang dialami oleh Kristus. Yang kemudian ia ada di dalam bilik atau kamar mengurung diri. Ya, supaya menderita dan dia ingin dikenakan penyakit. Doanya itu. Dan yang ketiga, dia berdoa supaya rahmat luka rangkap 3, yaitu penyesalan sejati, belas kasihan, dan
kerinduan yang tak tertangguhkan. Ya, jadi yang ketiga, ada 3. Saudara tahu apa yang terjadi? 2 ini dipenuhi oleh Tuhan. Dia benar-benar sakit. Dia benar-benar menderita. Ya, pada saat itu ya, di daerah di Eropa itu sedang terjadi wabah kayak COVID. Namanya wabah pes. Kemungkinan besar menurut banyak cerita, Julian ini dulu punya keluarga dan punya anak dan suami, lalu meninggal semua gara-gara wabah pes. Lalu dia memberikan diri kepada Tuhan dan dia berdoa supaya dia juga ikut menderita sebagaimana Tuhan menderita, dan dia berdoa supaya mendapatkan penyakit. 2 doa ini dikabulkan oleh Tuhan. Dia menderita dan dia sakit. Kemungkinan besar sakit pes. Wabah yang saat itu sedang terjadi. Saudara, dari ketiga doa ini, 3 yang dia tidak dia berdoa secara terus-menerus untuk yang ketiga, karena yang ketiga ini berkaitan dengan bilik atau kamar yang disediakan bagi dia. Ya, jadi bilik yang dia tinggali itu ada 3 jendela. Yang 1 jendela itu menghadap ke gereja, ya, supaya dia bisa terus mengikuti peribadahan yang ada di gereja dan mengikuti misa yang ada di gereja. Jadi jendela yang pertama ini menghadap Allah. Lalu ada jendela yang berikutnya, yaitu jendela yang menghadap ke dalam. Ya, ini seperti yang tadi saya katakan, yaitu tadi menghadap Allah, yang ini menghadap belas kasihan. Artinya apa? Jendela ini digunakan ketika ia dilayani oleh pelayan dari luar untuk membawakan makanan dan membuang kotorannya. Jadi dia bergantung, membutuhkan belas kasihan dari orang dari luar. Lalu ada jendela yang ketiga. Jendela yang ketiga ini menghadap keluar. Menghadap keluar, menghadap ke jalan maksudnya. Supaya ketika ada orang yang lalu lalang lewat dan meminta nasihat ataupun meminta wejangan-wejangan. Nah, ada 3 tadi. Jadi saudara-saudara, kehidupannya itu sangat naas gitu. Tapi saudara, apa yang terjadi? Ketika ia sakit sudah 3 hari, akhirnya ia didatangi oleh seorang imam untuk berdoa bagi dia. Ketika imam itu datang, ya, menghadap dia berdoa. Ketika dia sudah dalam keadaan kritis mau mati, itu semuanya menjadi gelap. Ia mengatakan semua di sekelilingnya menjadi gelap. Yang dia lihat hanya ada 1 objek saja, yaitu salib yang dipegang oleh sang imam. Salib itu bersinar amat sangat terang. Semuanya gelap. Dia hanya melihat salib itu terang benderang. Dan saudara tahu, keesokan paginya dia benar-benar sembuh. Dan dia terus sampai meninggal ada di bilik tersebut. Saudara-saudara, saya mengambil kisah ini dengan pertimbangan mengangkat judul mematikan kedagingan dan memantik kerohanian. Sebuah kalimat yang tidak mudah, ya. Ketika kita hidup, ya, kemudian ada banyak sekali persoalan yang susah untuk kita pisahkan, kita pilahkan. Semuanya harus ada dalam satu waktu dan serentak dalam kehidupan kita. Next. Berikutnya saudara-saudara, saya berikan pengantar dulu. Kebanyakan umat itu salah paham atau keliru memahami untuk membedakan, memisahkan antara kehidupan kerohanian, yaitu gereja, persekutuan, ibadah, PA, pelayanan atau pelayanan altar, partisipasi pengurusan gereja, berbagi, memberikan persembahan, doa, dan ikut merenovasi gedung gereja atau pastori dan lain sebagainya. Hal-hal yang rohani. Coba dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari yang tidak ada kaitannya dengan kegerejaan atau pelayanan. Ya, pekerjaan, usaha, apapun, mulailah kita sebagai umat Tuhan memisah-misahkan. Studilah, kuliahlah, ya, privacy lah, ya, pacaran lah,
dan seterusnya, mencoba memisahkan, memilahkan kedua hal tersebut. Kalau di luar gereja bebas, toh nanti hari Minggu kita datang mohon ampun pada Tuhan, beres. Kadang-kadang ini yang dipahami oleh kebanyakan umat. Berikutnya persoalan apa lagi yang muncul? Umat misinformasi soal hukum Taurat, di mana tidak diberlakukan lagi, padahal Tuhan Yesus sudah merangkum itu semua menjadi sebuah hukum, yaitu hukum kasih. Ini semua diakibatkan oleh tsunami informasi, terutama dari media sosial, sehingga umat memiliki bermacam-macam pandangan. Nah, kadang-kadang sudah di gereja disampaikan oleh Pak Pendeta, sudah disampaikan oleh hamba Tuhan, pulang ke rumah hari Senin, Selasa mulai buka-buka YouTube, menarik, terus kok bagus ya, menarik dan seterusnya ya, kok beda ya. Mulai pandangan macam-macam muncul di kepala kita. Lalu membuat kesimpulan-kesimpulan menurut pandangan kita, ya, tanpa diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya ingin beritahu bahwa di dalam Galatia 5, sesungguhnya kalau kita perhatikan baik-baik di ayat 15, itu terjadi konflik internal dengan jemaat yang ada di Galatia. Saudara bisa baca di ayat yang ke-15 di sana. Salah seorang bisa tolong bacakan ayat 15. Ada yang membaca? Saya bacakan ya. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ini ada indikasi bahwa terjadi perpecahan internal di dalam jemaat Galatia. Kemudian ada peperangan antara kedagingan dan kerohanian, di mana sering dimenangkan oleh kedagingan di antara jemaat. Galatia ayat 17 yang bagian akhir itu. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Rupa-rupanya kedagingan lebih sering menang daripada kerohanian. Itu kan? Ini jemaat di Galatia. Seringkali hal-hal daging itu sering menang. Ya. Tapi kerohanian seringkali juga bagaimana caranya menyatukan atau tidak memisahkan kehidupan rohani dan kehidupan sehari-hari atau non-rohani, dan menerapkan hukum kasih dalam diri kita supaya tidak terjadi konflik internal, justru sebaliknya menaklukkan kedagingan sebagai umat Tuhan. Ya, jadi tidak memisahkan antara oh ya, ini kehidupan rohani saya yang di gereja, yang kaitannya semua dengan pelayanan altar, tapi ketika saya sudah ada di kampus, ketika saya ada di pekerjaan, sudah tidak ada hubungannya dengan pelayanan gereja, udah beda lagi. Ya, udah beda lagi. Kemudian kita salah memahami hukum kasih. Wah, kita sudah diselamatkan oleh Kristus, kita tidak perlu melakukan banyak hal. Semuanya sudah tuntas kok. Jadi kita bebas-bebas aja. No. Ada dua tindakan nyata yang mesti kita lakukan secara tegas dan benar. Yang pertama, next. Yang pertama sudah terang sesuai dengan judulnya tadi. Mematikan kedagingan. Ayat 19 sampai 21 dilanjutkan ayat 26. Saudara-saudara, kalau kita lihat di sana ayat 19 sampai 21 dan 26, yang pertama kita bisa kategorikan ke dalam 4 kelompok. Kedagingan itu. Yang pertama adalah kesusilaan. Kesusilaan itu berkaitan dengan percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu. Ya, yang berbau-bau seks dan sensualitas dan seksualitas. Asusila. Jadi saya tekankan sekali lagi, ya, bukan berarti ketika kita ada gereja kita menjadi malaikat. Ya, kemudian kita keluar, kita sudah memilih baju atau peran yang lain. Toh nanti hari Minggu saya mohon ampun berdoa supaya Tuhan sucikan dan kuduskan saya lagi. Tidak.
Kehidupan saudara tidak pernah bisa dilepaskan daripada kehidupan rohani. Maka dari itu, kehidupan saudara ketika ada di luar gereja merupakan ibadah yang secara praktis terlihat. Terlihat oleh siapa? Bukan terlihat oleh pendeta, bukan terlihat oleh orang lain, tapi terlihat oleh diri sendiri. Yang menjadi hakim garisnya saudara sendiri. Mengawasi diri sendiri. Ini penting sekali. Besok hari Sabtu kita ada seminar dan sarasehan tentang pergaulan. Gereja perlu memberikan pemahaman bahkan sangu, bahkan memberikan bekal kepada kaum remaja dan kaum pemuda berkaitan dengan pergaulan. Sekarang ini luar biasa pergaulannya. Apalagi dibantu dengan media sosial ketika itu tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Baru berkenalan di Facebook, di Instagram, main DM dan seterusnya, atau bahkan sampai kepada WA, tidak tahu juntrungannya dari mana, tiba-tiba sudah tidak pulang, kemudian 1 bulan kemudian memberitahukan kabarnya ada di pulau A, ada di kota B, ada di negeri C, yang kemudian tidak jelas. Kuliahnya hancur, sekolahnya nggak dilanjutkan, masa depannya hancur. Ini bagian pertama, ini menyoroti hal yang kesusilaan, seksualitas dan sensualitas. Hal-hal yang percabulan, kecemaran, hawa nafsu yang sering kali ada di sekitar kita jika kita tidak awas. Yang kedua berkaitan dengan pengajaran, yaitu di situ dikatakan penyembahan berhala dan sihir. Pak Yudi, sekarang ini kan tidak ada orang penyembahan berhala dan sihir. Bagaimana cara menerapkan itu? Saudara, saya kasih tahu, bukan sihir yang bukan yang kayak gitu, yang menggunakan tongkat seperti Dumbledore atau apa itu ya? Tahu Dumbledore ya? Bukan yang seperti itu yang dimaksudkan di sini. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah penyembahan berhala seperti yang tadi saya katakan. Ketika saudara membuka media sosial, ada seorang pengajar, mungkin seorang rohaniawan, baik internal dari kekristenan sendiri maupun dari eksternal yang memberikan pemahaman-pemahaman masuk di akal kita. Iya ya, benar juga. Mulai kita tersihir dengan kata-katanya, tersihir dengan PPT-nya atau PowerPoint-nya, tersihir dengan pandangannya, logikanya, sehingga kita menjadi sesat atau tersesat oleh pandangan-pandangan tersebut karena tersihir. Masih ingat ada salah satu reality show itu ya, yang biasanya bilang siapa itu, yang teguh itu ya. Hati-hati terhadap orang-orang yang mengajarkan sesuatu di luar daripada kitab suci, yang memberikan dorongan motivator-motivator, itu semua menyihir. Kata-katanya, quote-nya itu mungkin sangat memberkati, tapi tidak diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita tersihir, tersihir oleh quote-quote, tersihir oleh kata-kata. Saking asiknya, YouTube-nya 1 jam, asik nih, terdengar. Luar biasa ini. Kamu berharga, kamu hebat, kamu bisa melakukan sesuatu. Mulai tersihir, terhipnotis. Hati-hati terhadap media sosial. Next, berikutnya. Bukan, kembali lagi. Berikutnya yaitu berantem. Saya pakai kata berantem aja. Kesusilaan, pengajaran, dan berantem. Berantem itu ada banyak itu ya. Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, itu semua adalah sifat keegoisan. Itu semua adalah sifat keegoisan. Saudara, saya
memahami arti kata kasih atau cinta itu ternyata bukan bagaimana kita dikasih atau dicintai secara total. Jadi ketika saudara benar mencintai Allah, mencintai orang-orang yang saudara-saudara cintai, itu ketika saudara benar-benar menghabisi diri saudara, menghabisi yang ada dalam diri saudara bagi orang yang saudara cintai. Itu arti kata kasih dan cinta yang sesungguhnya. Nah, ini penting sekali, saudara. Jadi kalau saudara masih ingin dicintai, kalau kamu cinta sama saya, kamu harus membawa saya ke negeri A, bawa saya ke taman B, bawa saya ke mall C, itu bukan cinta. Kalau saudara mengasihi Allah, saudara akan secara total menghabisi diri saudara, itu semua untuk Allah. Itu arti daripada kasih dan cinta yang sesungguhnya, saudara-saudara. Ya, tidak mudah, tapi kita belajar. Demikian juga pada persoalan berantem ini. Ini banyak sekali ya menghinggapi gereja anak-anak Tuhan. Bahkan berantem yang maksudkan di sini bukan hanya kesusilaan yang ada di luar gereja, tapi juga di dalam gereja. Bukan hanya pengajaran di dalam gereja, tapi juga pengajaran yang ada di luar gereja. Bukan hanya berantem yang ada di dalam gereja, termasuk berantem saudara yang ada di tempat pekerjaan, di tempat studi. Oh, yang penting saya di gereja nggak berantem kok dengan Pak Ketua Majelis. Saya nggak berantem kok dengan Ketua Komisi Pemuda. Yang penting saya nggak berantem kok dengan teman saya sebagai pemuda. No, tapi saudara tetap berantem atau sirik ya, dengki tadi, iri hati, marah. Sifat-sifat yang egois masih dikembangkan di luar gereja, asal di gereja baik-baik saja. Kalau di luar gereja lain Pak Pendeta. No, tidak. Itu satu bagian yang utuh, menyeluruh, tidak terpisahkan. Demikian juga bagi kita Bapak Ibu dalam kehidupan bertetangga. Mungkin kita di gereja tidak berantem, kita semua baik-baik saja, kita saling dukung di gereja. Tapi itu juga harus tercemin di dalam kehidupan kita bertetangga. Ya, kanan, kiri, depan, belakang, baru tetangga. Kemudian internal, kita juga harus tidak berantem dengan saudara, kakak, adik, papa, mama. Ya, kalau masih belum, ya, masih ada dalam kedagingan. Mematikan kedagingan. Kurung diri saudara, habisi diri saudara dalam bilik tersebut. Ya. Keluarkan yang selalu terbuka memandang kepada Allah, memandang kepada belas kasihan. Ya. Kemudian dambaan untuk senantiasa dikasihi oleh Tuhan. Berikutnya saudara, pergaulan. Nah ini pergaulan. Bukan yang kesusilaan, kaitannya dengan pergaulan. Kemabukan, pesta pora, ya saya lebih mengkategorikan kelompok ini kedagingan yang tindakannya adalah konsumtif. Ya, konsumtif itu apa tuh Pak? Konsumtif itu membeli barang-barang ataupun segala sesuatu yang tidak terlalu penting, tidak terlalu perlu. Ya memang tidak mabuk-mabukan, tapi ketika saudara melihat, wih emasnya bagus ya dipakai itu, mabuk saudara. Mabuk lalu muncul keinginan, hasrat, desire untuk kemudian membeli apa yang dimiliki orang lain. Ya, penting. Saudara, matikan kedagingan itu. Ya. Jangan ada sifat-sifat konsumtif. Demikian juga di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga dengan gereja. Kita sebagai gereja, kita tidak boleh berpesta pora. Ya. Tidak boleh juga mabuk-mabukan. Artinya apa? Kita tidak konsumtif sebagai gereja. Kita punya prioritas. Prioritas kita adalah membangun gedung. Gedung ya, apa Pak Ketua? Ruang ya Pak ya.
membangun ruang sekolah minggu. Kita kerahkan seluruh kekuatan kita untuk mewujudkan itu. Tidak konsumtif. Tidak membelanjakan pada hal-hal yang belum terlalu penting dulu. Totalitas kita, ya, pergumulan kita adalah untuk sekolah minggu dan pensertifikatan. Nah, ini penting. Sehingga kehidupan bergereja kita tidak terjebak juga dalam kedagingan. Demikian juga di kehidupan masyarakat. Berikutnya, yang terakhir, kedua. Next. Yang kedua adalah memantik kerohanian. Ya, memantik itu kayu atau besi yang kemudian digesekkan, kemudian muncul api, itu memantik. Ya, muncul api. Itu memantik kerohanian. Ya, memicu sifat-sifat spiritual atau rohani dalam diri kita sebagai umat pilihannya. Yang pertama, Saudara, apa yang saya maksudkan dengan memantik kerohanian? Dari teks ini ayat 22 sampai 25 saya temukan bahwa yang pertama di situ dikatakan di ayat 22, tapi ini saya tuker ya. Kenapa saya tuker? Karena bagian ini sangat penting. Ayat 22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan dan seterusnya. Sampai di ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu. Jadi yang pertama, saya balik ayat 24 dulu. Yaitu ketika kita memantik kerohanian, kita harus lahir baru dulu. Pak Yudi, lahir baru itu apa, Pak? Lahir baru adalah ketika saudara secara pribadi, ya, bukan berdasarkan keinginan anak orang tua supaya jadi Kristen, bukan. Tapi berdasarkan kesadaran saudara sendiri untuk memilih, menjatuhkan pilihan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat itulah saudara dilahirkan baru. Atau dengan kata lain, saudara didiami oleh Roh Kudus. Saudara menjadi milik Kristus. Ya, ini penting. Jadi yang pertama saya katakan, untuk memantik kerohanian, saudara harus lahir baru, menerima Roh Kudus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan otomatis saudara telah menerima Roh Kudus. Ada nggak yang di sini belum menerima Roh Kudus? Nah, kalau ada yang belum menerima Roh Kudus, nah baru bagian kedua, baptis, perjamuan kudus. Sudah menerima Roh Kudus, saya kira kalau sudah menerima Roh Kudus tidak begitu banyak persoalan. Kemarin pada saat pertemuan hamba Tuhan, Pak Pendeta Sangadi menyampaikan ada seorang pendeta sudah 14 tahun melayani di Maluku menjadi pendeta. Tahu saudara apa yang terjadi? Kemarin menyatakan diri untuk beralih ke agama lain atau menjadi mu'alaf. 14 tahun jadi pendeta. Sudah nerima Roh Kudus belum itu? Ya, awasi diri kita. Awasi. Tidak ada yang bisa mengawasi selain diri saudara. Pastikan bahwa saudara telah menerima Roh Kudus. Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Secara sadar, secara penuh. Dengan otomatis saudara menerima Roh Kudus. Saudara lahir baru. Barulah kemudian diperkenankan untuk mengikuti perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus. Di mana saudara dan saya dipersatukan oleh Allah. Diperjumpakan oleh Allah. Melalui pengantaranya yaitu Yesus Kristus. Saya sudah sampaikan dalam pengajaran sebelum-sebelumnya, Trinitas, ya, bahwa Allah yang tidak kelihatan, yang biasa kita sebut dengan Allah Bapa yang tidak bisa tergambarkan, itu
tidak bisa kita datangi, terlalu kudus, terlalu mulia, ya, tidak bisa digambarkan. Hanya melalui dirinya sendirilah yang kemudian menghampiri kita untuk bisa datang kepada Allah Bapa. Tak ada seorang pun yang dapat menghadap ataupun bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi pribadi Yesuslah yang bisa mengantarkan. Jadi pribadi Yesus itu apa, Pak? Saya ulangi sekali lagi, pribadi Yesus adalah Allah yang tidak kelihatan itu, yang maha mulia, maha kudus itu menyatakan dirinya keluar, firman-Nya itu keluar, ya, menyapa atau menghampiri manusia, karena manusia tidak dapat menghampiri Allah Bapa. Oke. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kita semua dimampukan melihat, menyapa, memberikan diri secara sadar kepada Kristus. Itu semua pekerjaan Roh Kudus, bukan dari kita. Efesus 2 ayat yang ke-8. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada yang memegahkan diri. Itu bagian pertama. Saya lompat dulu, ya. Jadi memantik kerohanian, saudara harus lahir baru, sudah harus menerima Roh Kudus. Lalu dipersekutukan, disatukan dengan Allah melalui perjamuan. Yang kedua, baru hidup untuk Kristus. Yang kedua, hidup bagi sesama atau orang lain. Jadi kita hidup bukannya untuk aku lagi, tetapi untuk Kristus. Ini penting, kadang-kadang kita coba memisahkan, kalau di gereja prioritas kita Tuhan, gereja, pelayanan. Tapi ketika kita sudah keluar dari gereja, ada dalam aktivitas sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi, dalam sekolah, dalam bertetangga, dalam bersosial, mulai memisahkan. Tidak hidup untuk Kristus, tapi hidup untuk diri sendiri. Hidup untuk keluarga. Hidup untuk nama besar keluarga. Saya kan keluarga dari keluarga baik-baik, keturunan dari dukuh A, dukuh B. Tidak. Ya. Kita hidup juga di masyarakat, hidup di pekerjaan, hidup untuk Kristus. Ya. Hidup untuk Kristus itu termanifestasi hidup bagi orang lain. Ya, tadi saya katakan, kalau saudara mengasihi Kristus, saudara mengasihi sesama, orang tuamu, anakmu, saudaramu, tetanggamu, pacarmu, teman baikmu, saudara harus menghabiskan diri saudara, menihilkan saudara untuk orang-orang yang saudara kasih dan cintai itu tadi. Aduh, tunggu dulu. Saat ini saya baru punya ini. Gak bisa. Kalau mau totalitas, arti kata cinta, kasih itu harus sampai benar-benar nol. Diri kita benar-benar habis. Itu ya, bagian yang kedua. Berikutnya, memantik kerohanian. Nah, ini yang penting ya. Dipimpin atau baca kitab suci. Kita seringkali dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Kristus, dipimpin oleh kitab suci. Itu maksudnya apa toh? Maksudnya adalah saudara senantiasa rajin baca kitab suci. Itu namanya hidup yang dipimpin oleh kitab suci. Ini loh Pak, Ibu, ini loh. Ya kalau nggak ada ini ya inilah. Ya. Oh ada ini. Paling tidak ada itu. Itu yang namanya hidup dipimpin oleh Roh. Hidup yang dipimpin oleh kitab suci. Dibaca. Malam, pagi pas bangun. Kalau nggak bisa malam, tapi kebangetan banget ya. Pagi pasti dengan keluarga. Ya. Kalau tidak dengan keluarga sendiri.
Kadang-kadang keluarga jam 4 sudah pada pergi berangkat kerja, berangkat studi, nggak ada waktu untuk bersama-sama bersekutu. Dibiasakan. Ya, itu namanya memantik kerohanian. Saya sampai hari ini terus terang kehidupan persekutuan kami sekeluarga, keluarga saya ya, itu warisan. Ya, pemberian dari orang tua turun temurun. Dari sejak saya masih sekolah, masih kecil kanak-kanak, sampai saya SD, SMP, SMA, perguruan tinggi ketika masih tinggal dengan orang tua, tidak pernah satu hari pun orang tua saya itu tidak bangunin. Almarhum, terutama mama. Ya. Orangnya kan keras itu. Oma Femi itu orangnya keras. Jadi waktu saya masih muda, ya, suka pesta pora, mabuk-mabukan itu ya. Walaupun pulang jam 2 tetap dibangunin. Wih, bangun, doa. Dalam keadaan mata masih tertutup, tapi ya di kursi gitu. Dan itu bertahun-tahun. Ya, adik saya itu tiga-tiganya cewek itu, gak peduli mau tidurnya jam 2, jam setengah 5 harus bangun. Diajak bersekutu oleh orang tua, apalagi almarhum papa saya. Beliau seorang pelaut, jadi kalau datang tuh setahun ya hanya 3-4 kali. Jadi ketika orang tua saya sudah ngambil gitar, itu tanpa dipanggil sudah harus bangun sendiri. Sampai hari ini diturunkan kepada kami berempat. Sampai hari ini kami terus menjaga warisan tersebut. Ya. Jadi jam 4 tuh Keken tuh walaupun tidur di tempat Mas Geri, tidur di gereja, dia pulang jam 4, jam 3, dia jam 5 harus bangun. Tidak peduli dia capeknya seperti apa, ngantuknya seperti apa, bangunin dia. Harus doa setiap pagi kecuali hari Minggu. Hari Minggu dibebaskan, tapi wajib ke gereja. Ya, jadi itu saudara-saudara. Ya, jadi warisan yang saya terima dari orang tua berguna sampai sekarang. Dan saudara tahu adik-adik saya juga menerapkan warisan tersebut. Ketiga adik saya itu dengan keluarganya meneladani atau meneruskan warisan yang diberikan oleh orang tua. Itu yang namanya dipimpin atau baca kitab suci. Setelah baca, masuk sini, jangan kemudian keluar dari sini. Baik, yang berikutnya diingatkan oleh kitab suci. Kadang sudah pagi nerima, apa ya tadi? Oh, tadi bicara tentang mematikan kedagingan. Antara lain A, B, C, D. Pergi bekerja, pergi studi. Yuk, melu yuk. Nanti, ayo ikut yuk. Kemana? Belanja-belanja. Ya pergi belanja gak apa-apa. Tapi jangan memiliki sifat yang konsumtif. Ya. Apalagi bergaul, diajak pergi-pergi yang kemudian tidak jelas. Yuk, berangkat yuk. Ayo berangkat. Kemana? Nih ke kos-kosan cewek-cewek. Di sana bebas kok. Pulang jam 12 gak apa-apa. Diingatkan. Oh iya, tadi firman Tuhan mematikan kedagingan. Aduh, maaf ini nanti saya ada acara. Jadi saya ikut. Bukan menolak, pergi ya. Saya katakan tidak menolak. Kita bergaul juga harus bukan seperti hidup di dalam sorga ya. Kita pergi pada saat waktu harus pulang, ya harus pulang. Saya selalu ingatkan Keken juga. Kalau dia bawa teman perempuan, ketika dia sudah jam 8 gitu saya selalu ingatkan. Ini anak perempuan tolong dibawa pulang ke kosnya atau ke rumah orang tuanya. Supaya dia terhindar, dia diingatkan oleh kedagingan. Firman yang mematikan kedagingan tadi itu. Nah itu yang namanya dipimpin atau baca kitab suci dan diingatkan oleh kitab suci. Mematikan kedagingan dan memantik kerohanian. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara, saya berikan waktu sejenak untuk mengambil waktu saat teduh.
Jemaat GKI Makedonia Kadirejo, salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya hari ini berkat melimpah atas hidup kita di dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Di hari Minggu yang berbahagia ini, kami ingin menyapa saudara-saudara yang baru pertama kali menghadiri ibadah di GKI Makedonia Kadirejo. Kiranya minggu depan dapat kembali beribadah bersama-sama dengan kami. Selamat datang dan selamat bergabung. Mari datang dan hadirilah seminar dan sarasehan Komisi Remaja dan Pemuda dengan topik Pelangi, Pergaulan Generasi Z atau Sekarang. Acara akan dimulai pukul 9 pagi dan akan selesai pukul 1 siang bertempat di GKI Kadirejo pada 17 Juni 2023. Jangan lupa ya, pada hari Sabtu 17 Juni 2023. Berikut total jemaat 18 Juni 2023. Pelayan firman Tuhan, ibadah pertama akan dilayani Pendeta Petrus Suryadi, ibadah kedua akan dilayani Ibu Nini Suarsida. WL akan dilayani Saudari Agnes, singer Saudari Sela dan Saudari Ica, keyboard Saudara Adi, gitar Saudara Rizky, bass Saudara Alfa, drum Saudara Yoga, LCD Saudara Elka, audio Saudara Gary. Jadwal ibadah sepekan. Ibadah raya pada hari Minggu bertempat di gereja. Ibadah pertama dimulai pukul 7 pagi, ibadah kedua dimulai pukul 9 pagi. Ibadah sekolah Minggu pada hari Minggu bertempat di gereja pukul 8 pagi. Ibadah keluarga pada hari Jumat pukul 7 malam bertempat di keluarga Ibu Wanti. Ibadah pemuda bertempat di gereja pukul 6 sore. Laporan keuangan bulan Mei 2023. Saldo awal sebanyak Rp31.273.800, pemasukan sebanyak Rp6.036.000 dengan total Rp37.309.800, pengeluaran sebanyak Rp3.867.000, saldo akhir sebanyak Rp3.442.800. Laporan keuangan Natal dan Paskah, saldo akhir Rp3.431.000. Laporan keuangan Minggu 4 Juni 2023, persembahan sebanyak Rp527.700, ibadah keluarga sebanyak Rp251.000, perpuluhan oleh NN Rp300.160.000 dengan total Rp1.238.700. Persembahan Natal dan Paskah sebanyak Rp196.000. Demikian nota jemaat minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.